Ayatollah Ali Khamenei, dari biografi hingga akhir kepemimpinan. Ayatollah Ali Khamenei dilahirkan pada tahun 1939 di Mashhad, Iran, dalam keluarga religius yang taat. Ia menempuh pendidikan teologi Islam di kota suci Qom, tempat banyak ulama besar belajar. Ketertarikannya terhadap politik dan Islamisme mengantarnya terlibat dalam pergerakan menentang pemerintahan monarki yang dipimpin Shah Muhammad Reza Pahlavi pada dekade 1960-an. Khamenei merupakan bagian penting dari revolusi Iran 1979, yang menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Setelah revolusi itu, Khamenei menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan membantu membentuk Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, sebuah kekuatan militer yang kemudian menjadi pilar penting dalam struktur kekuasaan Iran. Pada 1981, saat menjadi anggota parlemen dan pejabat senior, Khamenei mengalami serangan bom di sebuah masjid yang membuatnya terluka parah dan kehilangan sebagian fungsi lengan kanannya, sebuah peristiwa yang memperkuat citranya sebagai tokoh revolusioner yang berani. Kemunculan Khamenei ke panggung politik nasional makin nyata ketika ia terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran pada 1982, dan terpilih kembali pada 1985. Dalam masa ini, Iran tengah terlibat dalam perang panjang dan menghancurkan dengan Iran-Iraq War. Setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1989, struktur kekuasaan Iran memilih Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, Supreme Leader, jabatan tertinggi dalam sistem politik Iran yang memberi kontrol penuh atas pemerintahan, militer, kebijakan luar negeri, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun awalnya ia diperkirakan sebagai pengganti yang lebih lemah. Pada 28 Februari 2026, dunia menyaksikan eskalasi konflik besar yang mengejutkan tatanan geopolitik Timur Tengah dan internasional. Pada hari itu, koalisi militer antara Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara terkoordinasi ke wilayah Iran, operasi yang kemudian dikenal di media sebagai Operation Epic Fury. Tujuan dari serangan udara ini adalah untuk menghancurkan fasilitas militer, infrastruktur nuklir, serta meruntuhkan kepemimpinan tertinggi Republik Islam Iran setelah puluhan tahun ketegangan dan perseteruan panjang. Puncak dari konflik ini terjadi ketika Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang telah memegang kekuasaan sejak 1989, menjadi target utama serangan tersebut. Pada Sabtu pagi 28 Februari, kompleksnya di Teheran dihantam oleh serangan udara, dan dalam hitungan jam berita kematiannya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berbagai sumber internasional dan pernyataan resmi dari Gedung Putih serta kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Khamenei tewas dalam serangan tersebut, bersama dengan sejumlah pejabat militer dan anggota keluarganya. Kabar itu mengguncang Iran dan masyarakat global. Di dalam negeri, pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan menyebut Khamenei sebagai martir, sementara para pendukungnya turun ke jalan untuk memberikan penghormatan terakhir. Di luar negeri, reaksi beragam bermunculan. Beberapa pemerintah mengecam tindakan militer itu sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara yang lain menyatakan keprihatinan atas kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas. Kematian Khamenei bukan hanya merupakan hilangnya figur sentral dalam politik Iran, tetapi juga menciptakan kekosongan kekuasaan besar di negara yang selama lebih dari 3 dekade bergantung pada stabilitas dan otoritasnya. Langkah awal untuk menavigasi masa transisi dilakukan dengan membentuk Dewan Pimpinan Sementara, yang terdiri dari pejabat tinggi negara untuk menghindari kekosongan. Semoga konflik yang terjadi saat ini segera menemukan jalan damai. Cukup sudah air mata yang jatuh, cukup sudah rasa takut yang dirasakan masyarakat tak berdosa. Tidak ada kemenangan sejati dalam perang, karena yang tersisa hanyalah luka dan kehilangan. Mari kita berharap tidak ada lagi korban berikutnya, tidak ada lagi keluarga yang berduka. Dunia membutuhkan kedamaian, bukan permusuhan. Saatnya bersatu, saling menghargai, dan menyerukan dengan lantang, "Stop War." Damai adalah kemenangan yang sesungguhnya.